Di pagi hari itu pokoknya kalau si bocil sudah bangun itu ya, dia selalu mengeluarkan mobil-mobilan itu, mainannya itu, sambil aku suapin itu dia sambil nonton TV dan juga sambil main ya. Dan aku beresinnya setelah aku ngantar si bocil sekolah. Dan ini si bocil udah aku antar ke sekolah, lalu aku saatnya untuk beres-beres ya. Ini tempat wadah mobil si bocil ini ada wadahnya sendiri-sendiri ya. Sebenarnya ada dua tempatnya mobil-mobilan itu, tapi ini aku masukkan di satu tempat saja. Kalau dikasihkan ke tempat ini kan regi gitu ya. Dan karena tidak ada tempat, si bocil itu banyak banget mainan, itu aku kasihkan ke sofa ya. Dan sekarang sofanya itu bukan menjadi tempat duduk, tapi melainkan buat naruh-naruh barang. Dan itu mainannya si bocil ditaruh di sofa itu banyak banget. Yang ada di box itu juga semua mainannya si bocil, karena di sini itu tempatnya sangat terbatas banget. Jadi ya udahlah aku taruh di sofa itu, karena belum sebagian itu belum ada yang dicap ya, dicap itu belum ada yang diberesin gitu. Dan itu selimut maminya si bocil juga nggak dipakai, jadi aku taruh di sofa juga. Dan ini aku juga mau beresin meja makannya itu ya. Itu sebenarnya meja multifungsi ya, karena meja makan, meja mainan buat si bocil, pokoknya meja multifungsi banget ya. Di situ aku membersihkan mejanya selalu menggunakan tisu basah. Pokoknya kalau di sini itu ya, bersih-bersih itu enaknya menggunakan tisu basah ya, karena kalau menggunakan tisu basah itu memudahkan kita untuk menggunakannya, karena setelah kita gunakan itu kalau tisu basah itu kan langsung dibuang gitu ya. Beda lagi dengan menggunakan lap. Kalau menggunakan lap kan kita harus cuci lapnya gitu ya. Kalau ini kan mudah banget, dan majikan aku itu lebih suka menggunakan tisu basah. Jadi stok tisu basah itu di rumah sini itu harus ada ya, karena kalau bersihin apapun itu memakai tisu basah. Dan ini aku juga mau lanjut beresin snack-snack majikan ya. Assalamualaikum teman-teman, coba kembali bersama Retia. Ini aku mau menata jajanan ya, karena semalam itu maminya si bocil pulang kerja bawa jajanan ya. Ini yang makan aku, bocil dan maminya si bocil saja kalau untuk jajanan snack-snack kayak gini. Dan ini yang lama pun juga masih, dan aku juga kadang kalau jajanan yang kayak gini gitu kan si bocil udah bosen, terus Oreo kayak gini gitu juga masih banyak belum aku tata, karena di sini itu tempatnya itu sempit ya, terbatas. Jadi kalau untuk snack-snack kayak gini ya aku harus tata di, gak ada tempatnya, pokoknya aku taruh di plastik gitu aja ya. Itu aja sofa aku sekarang udah nggak bisa buat tempat tidur, sekarang buat naruh baju-baju, karena kalau musim dingin itu banyak baju ya, dan bajunya tebal-tebal, jadi kekurangan tempat gitu. Ini jajanan yang lama ya, itu aja masih banyak. Dan ini tas buat belanja, kalau belanja jajanan gitu pakai ini. Ini jajanan ini enak banget teman-teman, tapi ini satu pak itu ada 15 kalau nggak salah isinya. Itu harganya $50 ya, tapi ini enak banget. Pertama itu aku beli ya, aku ingin mencoba gitu, terus majikan itu makan katanya enak banget gitu. Terus ini majikan juga beli lagi, pokoknya sering banget beli ini enak banget. Aku juga ada beli buat aku di Indonesia ya, buat aku kirim ke Indonesia. Kalau ini nggak ada rasanya, itu majikan aku suka banget. Apa ya, kayak kuaci, tapi ini kuaci yang kayak apa ya, kalau di kita itu pokoknya kuaci besar-besar tapi nggak ada rasanya. Kayak gini juga udah lama, saya juga kurang tahu ini expired belum. Ini udah expired. Kalau yang jajanan yang udah expired kayak gitu mau aku buang. Ini juga kemarin itu beli buat aku, tapi aku itu kalau
sekarang itu udah nggak mau ya ngemil-ngemil yang kayak gini. Aku itu sukanya yang pedes-pedes gitu. Dan ini jelly ya, si bocil itu suka banget bikin jelly kayak gini, tapi aku nggak kasih karena ini juga nggak bagus ya. Dan ini banyak jajanan yang udah expired, banyak yang harus aku buang. Ini belum, dan ini nggak ada tempatnya aku taruh di sini. Ini juga belum, baru kemarin. Ini semua kayak gini ya, yang makan itu aku sendiri. Kadang si bocil itu mau, kadang enggak, karena si bocil juga udah terlalu banyak makan ya. Terus sekarang si bocil juga waktunya untuk ngemil itu sedikit, karena pulang sekolah juga makan, terus makan berangkat les, jadi waktunya untuk ngemil itu sedikit ya si bocil. Dan ini majikan selalu beli ini ya, ini yang pedas, ini enak banget. Beliau pasti selalu beli dua, satu aku, satu beliau. Ini beli dua, ini semalam beli. Karena kalau musim dingin kayak gini pengennya selalu ngemil ya, minum kopi sama ngemil gitu. Terus ini kemarin aku beli ya, itu udah habis. Ini semalam majikan beli lagi. Ini juga enak banget yang ini. Kalau aku paket pun juga sering yang ini ya. Orang Indonesia banyak juga yang suka ini. Dan ini kesukaannya si bocil ya kalau ini. Ini juga cemilan si bocil. Di luar lagi kabut ya teman-teman, itu kabut-kabut dingin. Padahal ini tadi 15 derajat tapi keluar kayak kabut, terus hujan rintik-rintik gitu, dingin banget. Ini cucianku pada nggak kering juga karena dari kemarin nggak ada panas, terus hujan rintik-rintik kayak gini. Hai teman-teman, di sini aku mau lanjut sharing berbagi tips TKW Hongkong menabung 100 juta dalam waktu 18 bulan ya teman-teman. Yuk simak tip aku. Ini ya teman-teman, cara aku menabung 100 juta dalam waktu 18 bulan. Menabung dalam jumlah bulanan 100 juta dibagi 18 bulan, yaitu selama sebulan harus menabung 5.500.000. Setiap gajian kita bisa ambil, setiap gajian sebulan itu kita bisa ambil untuk menabung 5.500.000. Kalau untuk mingguan 100 juta dibagi 78 minggu, yaitu 1.282.000 ya, atau kalian bisa juga 1.300.000. Kalau untuk harian 100 juta dibagi 547 hari, yaitu 182.000. Setiap hari kalian harus menabung 182.000 atau 200.000. Ini cara aku ya teman-teman. Jadi kalau aku ngambil bulanan, kalau yang pasti itu buat TKW itu kalau menabung ambilnya yang bulanan ya. Jadi kalau kalian memiliki budget 100 juta dalam 18 bulan itu, kalian harus menabung sebulan sekali 5.500.000. Dan ini kalian juga bisa pakai metode acak ya teman-teman. Kalian bisa menabung sesuai yang aku tulis ini ya. Kalian juga bisa screenshot nantinya.
Ini bisa ditabung dalam seminggu sekali ya. Ini dalam seminggu sekali kalian bisa seperti yang aku tulis ini nominalnya, ataupun bisa kalian sendiri nominalnya ya. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Itu tadi ya teman-teman, cara aku menabung 100 juta dalam waktu 18 bulan. Uang 100 juta itu banyak. Kalian kalau menabung sampai konsisten, bisa menabungnya konsisten. Kalau uangnya udah terpenuhin, kalian bisa gunakan buat modal usaha, ataupun buat beli sesuatu, atau kalian memiliki keinginan beli mobil atau apa gitu ya. Karena sayang banget bekerja ke luar negeri itu kalau kita nggak melatih hidup untuk menabung, supaya kita ntar di Indonesia itu bisa sukses. Karena tujuan kita ke luar negeri jauh dari keluarga itu untuk membantu keuangan keluarga, dan untuk apa itu, supaya hidup kita itu bisa sukses dan terpenuhin gitu ya di Indonesia nanti. Jadi kalau bisa kita di sini harus bisa menabung, karena dengan menabung kita juga bisa terhindar juga dari hutang ya teman-teman. Sebenarnya di sini itu juga banyak banget ya yang terjerat hutang bank di Hong Kong itu. Sebenarnya hutang bank di Hong Kong itu malah menyiksa kita ya, karena di sini juga selain bunganya tinggi, kita juga gimana ya, was-was takutnya entar habis kita pinjam dari bank itu kita diinterminate majikan ataupun gimana gitu kan, kita nggak tahu nasib kita ya teman-teman. Sebaiknya kita kalau memiliki keinginan itu kita harus menabung dengan sabar dulu ya teman-teman, karena menabung itu juga melatih kita untuk bersabar, untuk disiplin, dan juga konsisten ya teman-teman. Kalau bisa kalian menabungnya itu supaya target kalian itu cepet terpenuhin, itu kalau bisa kalian konsisten ya teman-teman menabung. Kalian bisa di sini itu liburan sederhana ataupun hidup sederhana di sini ya, karena kalau kita bisa liburan sederhana atau liburan ngirit gitu ya, insya Allah kita bisa untuk menabung itu ya teman. Tergantung gaya hidup kita ya. Sebenarnya yang mahal itu adalah gaya hidup teman-teman. Kalau kita menuruti gaya hidup, uang seberapapun gitu kita nggak cukup. Kan kalau kita menuruti gaya hidup, kita sayang banget bekerja di luar negeri dengan gaji yang 9 juta, 9 sampai 10 juta ya kalau untuk sekarang ya, karena dolar lagi tinggi. Itu sayang banget kalau kita di sini itu menuruti gaya hidup ya. Karena apa? Kita udah jauh dari keluarga, udah menahan rindu yang sangat dalam, udah jauh dari anak, dari suami. Itu sayang banget kalau kita gajian itu uangnya untuk menuruti gaya hidup, yaitu untuk foya-foya atau gimana. Sebaiknya kita dahulukan kebutuhan ya teman-teman. Di sini itu kita kalau bisa mengutamakan kebutuhan, terus baru keinginan. Kalau keinginan itu pastinya semua memiliki keinginannya banyak ya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya udah ya teman-teman, sharing aku sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, see you next video. Bye bye.